Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Harlin dengan NIM 21704066. Saya melanjutkan program pendidikan di Universitas Negeri Manado dengan program studi ilmu kesehatan masyarakat. Baik, di sini saya akan mempresentasikan konsep dasar promosi kesehatan. Langsung saja. Yang pertama, definisi promosi kesehatan. Promosi kesehatan adalah proses yang memungkinkan orang untuk meningkatkan kontrol atas faktor-faktor penentu kesehatan dan dengan demikian meningkatkan kesehatan mereka. Menurut WHO, promosi kesehatan sebagai proses yang mengupayakan individu dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka mengendalikan faktor kesehatan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatannya. Promosi kesehatan ini merupakan salah satu upaya atau cara pemberdayaan masyarakat agar masyarakat mau dan mampu serta mandiri dalam melindungi kesehatan diri dan lingkungannya. Dengan upaya tersebut dapat meningkatkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta juga dapat meningkatkan iklim untuk berkembang dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan. Selanjutnya, konsep promosi kesehatan. Saya di sini mengambil dua. Yang pertama, proses untuk mengendalikan kemampuan seseorang dalam mengendalikan dan meningkatkan kesehatannya. Untuk mencapai keadaan sehat, seseorang atau kelompok harus mampu mengidentifikasikan dan menyadari aspirasi, mampu memenuhi kebutuhan dan merubah atau mengendalikan lingkungan. Yang kedua, promosi kesehatan merupakan program yang dirancang untuk memberikan perubahan terhadap manusia, organisasi masyarakat, dan lingkungan. Selanjutnya, visi dan misi promosi kesehatan. Visi yaitu masyarakat mau dan mampu memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Misi yang pertama, advokat atau biasa disebut dengan advokasi, di mana ditujukan kepada para pengambil keputusan atau pembuat kebijakan. Yang kedua, menyebatani atau biasa disebut dengan mediator, di mana di sini menjalin kemitraan dengan berbagai program dan sektor yang terkait dengan kesehatan. Yang ketiga, memampukan atau biasa disebut dengan pemberdayaan. Pemberdayaan tersebut dapat membuat masyarakat mampu memelihara dan meningkatkan kesehatan secara mandiri. Selanjutnya, ruang lingkup dan sasaran promosi kesehatan. Ruang lingkup yang pertama, membangun kebijakan. Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan, memperhatikan dampak kesehatan dari setiap keputusan yang telah dibuat. Misalnya sebagai contoh, kebijakan kawasan tanpa rokok, pembatasan iklan rokok, dan lain-lain. Yang kedua, menciptakan lingkungan. Di sini menciptakan lingkungan yang dimaksud itu mendukung, di mana untuk mendukung seseorang atau mempengaruhi kesehatan dan perilaku seseorang. Misalnya sebagai contoh, penyediaan pojok laktasi di tempat-tempat umum, atau yang contoh kedua, penyediaan tempat sampah. Mungkin itu dari ruang lingkup yang kedua, menciptakan lingkungan. Yang ketiga, memperkuat gerakan masyarakat, yaitu di mana di sini untuk mendorong serta memfasilitasi upaya masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka. Misalnya sebagai contoh, terbentuknya posyandu, yayasan, atau lembaga-lembaga kesehatan lainnya. Yang terakhir, reorientasi pelayanan kesehatan, di mana agar masyarakat mampu membuat keputusan yang efektif tentang kesehatannya. Jadi di sini masyarakat sangat membutuhkan informasi ataupun pendidikan, bahkan pelatihan dan berbagai keterampilan lainnya. Selanjutnya, dua, tingkat-tingkat usaha pencegahan. Level Tangkar membagi usaha pencegahan penyakit 5 tingkatan yang dapat dilakukan pada masa sebelum dan pada masa sakit. Jadi di sini terdiri atas dua, yaitu sebelum sakit dan pada masa sakit. Masa sebelum sakit, yang pertama, mempertinggi nilai-nilai kesehatan. Di sini merupakan usaha pelayanan terhadap pemeliharaan kesehatan pada umumnya. Kedua, memberikan perlindungan khusus terhadap suatu penyakit. Merupakan usaha tindakan pencegahan terhadap penyakit-penyakit tertentu. Sekarang kita masuk pada masa sakit. Yang ketiga, mengenal dan mengetahui jenis penyakit pada tingkat awal serta mengadakan pengobatan yang tepat dan segera. Yang keempat, pembatasan kecacatan dan berusaha untuk menghilangkan kemampuan bekerja yang diakibatkan oleh suatu penyakit tersebut. Yang terakhir,
rehabilitasi. Mungkin itu tingkat-tingkat usaha pencegahan menurut level dan CART. Selanjutnya ada juga peran promosi kesehatan yang dalamnya. Yang pertama, memberikan informasi yang pada tingkatan lebih lanjut sehingga dapat memicu kesadaran masyarakat mengenai program atau gerakan yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Kedua, promosi kesehatan menjadi bagian yang secara khusus membawahi segala aktivitas Promkes yang ditujukan bagi masyarakat luas. Yang ketiga, menyiapkan sekaligus melakukan kegiatan-kegiatan promosi kesehatan serta melakukan pengembangan sumber daya kesehatan hingga melakukan kegiatan-kegiatan masyarakat pada bidang-bidang kesehatan. Yang terakhir, menjadi pembimbing dan pengendali teknis kegiatan promosi kesehatan. Misalnya, promosi dapat berupa kegiatan lintas program, lintas pemerintah, ataupun instansi swasta. Jadi, kita dapat lihat dari peran promosi kesehatan ini bukan hanya untuk mencegah, tapi dia itu sangat luas, gitulah. Selanjutnya, 3 strategi promosi kesehatan. WHO merumuskan 3 hal dalam strategi promosi kesehatan. Yang pertama, advokasi adalah upaya mengajak para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk mau mendukung program kesehatan yang dicanangkan. Yang kedua, social support atau dukungan sosial adalah upaya mencari dukungan yang melibatkan tokoh masyarakat secara formal maupun informal. Lewat dari dukungan sosial ini sehingga melalui social support ini program kesehatan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Yang ketiga, empowerment atau pemberdayaan masyarakat adalah strategi promosi kesehatan yang ditujukan langsung kepada masyarakat, di mana dukungan sosial ini pemberdayaan yang bertujuan untuk mewujudkan visi promosi kesehatan tersebut tadi. Mungkin itu strategi promosi kesehatan. Nah, di sini ada juga Piagam Ottawa menelurkan 5 rumusan strategi baru dalam promosi kesehatan. Yang pertama, health public policy atau kebijakan berwawasan kebijakan. Maksudnya di sini melibatkan pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan. Yang kedua, supportive environment atau lingkungan yang mendukung, di mana strategi promosi kesehatan ini melibatkan pemerintah daerah atau pengelola tempat umum. Yang ketiga, reorientasi pelayanan masyarakat. Strategi promosi ini melibatkan penyelenggara atau penyedia pelayanan kesehatan. Yang keempat, personal skill atau keterampilan individu, di mana melibatkan seluruh pihak yang terdiri dari individu, keluarga, ataupun kelompok yang lebih besar lagi. Yang terakhir, community action, gerakan masyarakat. Terdapat gerakan-gerakan mempromosikan kesehatan secara berkelanjutan. Selanjutnya, keempat, teori perilaku dalam promosi kesehatan. Perilaku kesehatan adalah respon terhadap stimulus atau objek yang berkaitan dengan sehat, sakit, penyakit, faktor yang mempengaruhi kesehatan. Klasifikasi perilaku kesehatan. Yang pertama, healthy behavior, yaitu aktivitas yang berkaitan dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan kesehatan. Yang kedua, illness behavior adalah aktivitas seseorang atau keluarganya yang sakit dan atau terkena masalah kesehatan untuk mengatasinya. Yang ketiga, disease role behavior adalah orang sakit punya peran dan role, hak, risk, dan kebijakan. Pengukuran indikator perilaku kesehatan, health knowledge, yaitu pengetahuan tentang cara-cara memelihara kesehatan. Kedua, health attitude adalah pendapat atau penilaian tahap hal-hal yang berkaitan pemeliharaan kesehatan. Yang terakhir, health protection adalah kegiatan atau aktivitas dalam rangka memelihara kesehatannya. Selanjutnya, determinan perilaku terdiri atas 2 macam, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal ini meliputi inteligensi, emosional, motivasi, dan jenis kelamin, sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan fisik dan pola tersebut. Mungkin itu dari determinan perilaku. Sekarang kita masuk determinan perilaku kesehatan. Yang pertama, teori Page-Prot atau Grant. Yang pertama, predisposing factor. Predisposing factor ini faktor yang mempermudah atau mempredisposisi terhadap perilaku. Yang kedua, enabling factor.
di mana faktor-faktor atau pemungkin memfasilitasi perilaku tersebut. Yang ketiga, reinforcing factor, yaitu faktor-faktor penguat yang mendorong terjadinya perilaku. Teori kedua, teori yang dibawakan oleh Snehandu Beckar. Yang pertama, intention atau biasa disebut dengan niat. Intention itu sebuah tekad untuk melakukan sebuah tindakan dengan cara tertentu atau biasa disebut dengan kata niat. Yang kedua, social support atau dukungan sekitar. Yang ketiga, accessibility of information atau terjangkau atau tersedia informasi. Yang terakhir, personal autonomy atau kebebasan pribadi. Selanjutnya, yang ketiga, teori WHO. Yang pertama, thought, feeling atau pemikiran dan perasaan. Yang kedua, personal reference atau referensi seseorang atau orang penting sebagai referensi. Yang ketiga, ketersediaan sumber daya atau resources. Yang keempat, kultur atau sosial budaya. Masuk ke domain perilaku. Yang pertama itu pengetahuan atau biasa disebut dengan knowledge. Pengetahuan yang dimaksud sini adalah kognitif, sangat penting dalam membentuk tindakan. Pengetahuan ini terdiri atas proses adopsi atau perubahan perilaku. Yang pertama, sebelum orang mengadopsi perilaku baru, terjadi proses atau recurse seperti awareness, pointers, point evolution, pointer, dan adaptation. Sedangkan adopsi perilaku baru melalui proses yang disadari, pengetahuan, kesadaran, sikap positif atau bersifat langgeng. Yang kedua, tingkat pengetahuan dalam kognitif atau rasa ingin tahu, memahami, aplikasi, menganalisis, sintesis, evaluasi, dan lain-lain, dan masih banyak lagi. Yang kedua, sikap, yaitu efektif. Efektif yang dimaksud di sini yaitu yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Yang pertama, reaksi atau respon yang masih tertutup terhadap stimulus atau objek. Yang kedua, komponen pokok sikap. Terdiri atas keyakinan, ide, konsep terhadap objek, kehidupan emosional atau evaluasi terhadap objek, kecenderungan bertindak. Yang ketiga, tingkatan sikap. Terdiri atas menerima, merespon, menghargai, dan bertanggung jawab. Yang terakhir, tindakan. Tindakan dimaksud itu psikomotor. Psikomotor itu adalah kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Di sini psikomotor terdiri atas persepsi. Persepsi yang dimaksud ini adalah mengenal dan memiliki berbagai objek sehubungan dengan tindakan yang diambil. Yang kedua, respons terpimpin. Yang dimaksud dengan respons terpimpin ini adalah dapat melakukan sesuatu sesuai dengan urutan yang benar. Jadi maksudnya di sini tindakan yang terurut. Yang ketiga, mekanisme. Mekanisme yang dimaksudnya itu apabila seseorang telah dapat melakukan sesuatu dengan benar secara otomatis atau sesuatu itu merupakan kebiasaan. Yang terakhir, adopsi. Adopsi yang dimaksud yaitu suatu praktik atau tindakan yang sudah berkembang biak. Artinya, tindakan tersebut sudah dimodifikasi tanpa mengurangi kebenaran tingkatan tersebut. Sebagai adopsi perilaku ini memerlukan waktu yang relatif lama karena di dalamnya tidak hanya mengandung tindakan tetapi pengetahuan, perubahan sikap, dan lain-lain. Baik, mungkin itu saja hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan kata atau apapun itu, mohon dimaafkan. Mungkin itu saja. Saya akhiri dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.